Hai, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya akan sampaikan laporan terbaru kami yang berjudul GBP USD in 6 Charts. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam video mengenai faktor yang mempengaruhi gerak pound sterling. Mungkin Anda tahu isu Brexit adalah hal yang dominan mempengaruhi gerak pound sterling belakangan ini. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kira-kira fokus ke depannya, apa aja yang perlu diperhatikan, dan kemudian yang terakhir mungkin posisi harga pound sterling terkini yang mungkin bisa juga Anda perlu perhatikan untuk melihat kira-kira potensinya ke depan bagaimana. Pada gambar pertama, ini adalah chart pertama dari 6 chart yang tadi disebut dalam judul, memperlihatkan bagaimana kondisi Brexit menekan pound sterling sedemikian tajam dari level 1.5 untuk Reuters Quote-nya 1.5018 dari referendum Brexit 23 Juni hingga 1.1450 flash crash pada Oktober tanggal 7 Oktober saat itu. Ini juga Reuters Quote dari Reuters untuk harganya. Nah, di sini kita perlu perhatikan peristiwa-peristiwa yang menjadi penggerak pound sterling mayoritas dari Brexit, mulai dari referendum. Terus di sini dari hasil referendum yang menyetujui Brexit terjadi pergantian Perdana Menteri. Juga respon dari BOE memangkas suku bunga dengan pound sterling yang turun, inflasi juga cenderung di 0,6%. Habis itu juga dipengaruhi oleh isu Eropa di mana terjadi tekanan bursa saham di mayoritas saham perbankan Eropa. Kemudian yang belakangan ini berkembang adalah pada bulan Oktober konfirmasi dari Perdana Menteri Inggris yang baru, Theresa May, untuk permohonan artikel 50, artikel 50, itu ditentukan olehnya pada paling lambat akhir Maret 2017. Dan kemudian ini menekan pound sterling dan dilanjutkan dengan flash crash pada Oktober 7. Flash crash ini ada gerak tajam pound sterling yang ketika itu dipengaruhi oleh error trading yang menyebabkan tekanan sedemikian tajam sampai 1.450. Berikutnya adalah chart kedua. Di sini saya ingin memperlihatkan tekanan pound sterling lebih banyak dipengaruhi oleh isu Brexit daripada data Inggris lainnya atau data lainnya. Di sini kita perhatikan tekanan-tekanan khususnya pada sejak pertengahan September lalu ya. Dari mulai ada indikasi artikel 50 akan dilakukan pada saat itu muncul isu bahwa bulan Januari atau Februari artikel 50 akan diambil. Lalu kemudian dipengaruhi oleh ini the Fed meeting, jadi ada fluktuasi di areal ini dari dolar mungkin ya untuk mempengaruhi gerak pound sterling. Terus yang kedua hard Brexit lagi, jadi di sini terjadi flash crash yang tadi disebut di chart pertama. Kemudian ada hard Brexit lagi untuk 11 Oktober, di mana setelah itu Perdana Menteri May memberikan pernyataan resmi untuk permohonan artikel 50 pada akhir Maret 2017 nanti. Nah, jadi di sini di gambaran gerak terakhir pound sterling dolar banyak dipengaruhi oleh isu Brexit di samping oleh isu USD sendiri yang menjadi pengaruh dari gerak pound sterling dolar. Nah, setelah menjelaskan di dua chart sebelumnya mengenai faktor penggerak GBP USD yang demikian tajam, yang mayoritas adalah dari concern atau isu Brexit, di sini saya coba membahas di chart ketiga mengenai isu Brexitnya sendiri. Jadi saat ini isu ini terpecah menjadi dua, hard Brexit dan soft Brexit. Di sini dijelaskan untuk soft Brexit hal yang terjadi seperti ini, dan hard Brexit yang terjadi seperti ini. Nah, yang menjadi penting di sini adalah persoalan antara akses untuk single market Eropa dan pembatasan imigran atau free movement yang menjadi tuntutan masyarakat Inggris saat referendum Brexit lalu. Jadi jika soft Brexit yang berkembang untuk saat ini, Inggris masih dapat akses ke bursa ataupun ke pasar single market Eropa. Namun di sisi lain dia harus tetap memberikan ruang untuk imigran.
di sini untuk kebijakan free movement untuk tenaga kerja khususnya. Sementara untuk hard Brexit yang menjadi tuntutan dari masyarakat Inggris, dan ini sekarang diakomodasi oleh Perdana Menteri Theresa May, ini menyebut bahwa Inggris kemungkinan beresiko kehilangan akses ke single market Eropa karena dia akan dominan mengkontrol atau mengendalikan imigrasi. Jadi kendali imigrasi full di tangan Inggris dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi ini hard Brexit yang perlu diperhatikan perbedaannya antara soft Brexit dan hard Brexit. Nah, hard Brexit berkembang setelah Perdana Menteri Theresa May pada Oktober lalu mengemukakan permohonan artikel 50 pada Maret 2017. Artinya waktunya akan lebih cepat dan dia akan mengambil langkah-langkah yang jelas dan cepat karena ini lebih cenderung ke arah hard Brexit dibandingkan soft Brexit, karena untuk negosiasi soft Brexit memerlukan negosiasi mungkin yang tidak dalam waktu yang tidak pendek, jadi lebih cenderung panjang. Sementara penjelasan Mei atau pernyataan Mei untuk mengambil artikel 50 Maret 2017 cenderung lebih mengarah ke hard Brexit karena waktunya terbilang pendek. Nah, ini proses ini 2 tahun kemudian pada tahun 2019 otomatis Inggris akan keluar dari Uni Eropa jika artikel 50 diambil di akhir Maret 2017. Nah, yang kedua ini mengenai soft Brexit, isu yang menjadi penting sejak pekan lalu sampai saat ini berjalan dan juga nanti sampai menjelang akhir 2016, Pengadilan Tinggi Inggris dan Mahkamah Agung akan menentukan aturan apakah Parlemen Inggris akan turut serta voting untuk Brexit atau menentukan jadwal untuk proses negosiasi Brexit. Jika memang Parlemen ikut serta, maka ini akan lebih cenderung makan waktu cukup lama dan cenderungnya adalah soft Brexit. Nah, terus fokus berikutnya adalah pada 3 November ada BOE meeting. Nah, BOE meeting di sini adalah kita melihat bagaimana respon BOE terhadap kondisi Brexit. Jika memang masih perlu untuk memangkas suku bunga atau menambah stimulus, saya pikir kondisi hard Brexit akan menjadi lebih dikhawatirkan karena BOE sudah mengambil langkah yang cukup drastis di sini kalau memang dia akan memangkas suku bunganya lagi. Terus berikutnya adalah autumn statement oleh Menteri Keuangan Inggris pada 23 November 2016. Ini juga perlu diperhatikan karena di sini akan dijelaskan salah satunya adalah rencana pemangkasan pajak perusahaan. Sebelumnya di Menteri Keuangan sebelumnya, George Osborne mengatakan bahwa pajak korporasi akan diturunkan hingga 15% dari 20%. Nah, ini adalah langkah yang drastis dalam rangka mengantisipasi kondisi Brexit, dan ini mengarah ke hard Brexit jika terjadi ini karena cukup drastis langkah yang diambil. Sementara untuk Menteri Keuangan saat ini, Philip Hammond cenderung akan melakukan pemangkasan pajak perusahaan sekitar 17% saja dari 20%, dan itu baru akan dilakukan mungkin bertahap sampai April 2020. Jadi ini kondisi-kondisi yang kedepannya yang perlu diperhatikan yang mengarah mungkin ke arah hard Brexit atau soft Brexit yang perlu dilihat. Nah, berikutnya adalah di 3 grafik berikutnya, 3 grafik terakhir mengenai grafik harga ponseling itu sendiri. Yang pertama di sini saya ingin memperhatikan gerak tekanan, posisi tekanan ponseling saat ini pada chart kuartalan. Jadi di sini harganya sudah masuk dalam zona terendah sejak 1985, jadi hampir 31 tahun zona terendah. Nah, yang menjadi catatan saya di sini adalah adanya long bar di sini yang mirip. Jadi di sini cenderung sebenarnya bullish bar karena ditutup positif untuk kuartal ini. Sementara di sini masih bearish bar karena ditutup masih di area negatif di kuartal ini. Cuman kuartal ini belum berakhir, jadi kita perlu perhatikan kinerja ponseling di kuartal ini. Apakah akan ditutup cenderung mengarah ke positif atau negatif. Nah, tapi untuk saat ini saya memperhatikan long barnya ini. Kita boleh sebut long exhaustion bar di sini. Jadi setelah tekanan tajam, harga naik ke atas dan ini menyisakan tail dari candle ini. Nah, yang saya sebut dengan long bar tadi, exhaustion bar yang saya sebut ini. Jadi di sini perlu diwaspadai, mungkin bisa menjadi titik balik ya kalau memang ini masih efektif seperti yang terjadi di 1985.
Nah, berikutnya di chart yang lebih kecil, intraday sampai daily chart. Di sini adalah daily chart yang perlu kita perhatikan. Di sini saya ingin perlihatkan posisi ponseling terakhir setelah flash crash 1.1450 harga on support. Jadi saya di sini memasang garis channel, katakanlah channel di sini. Sini ada double bearish channel. Yang pertama ini adalah titik tengahnya dan ini adalah titik resisten awal, resisten akhirnya. Nah, sekarang harga on support di area sini. Jadi kita perlu perhatikan kondisinya saat ini di zona support ini. Selain itu, kita perlu lihat di sini saya agak menyangka mungkin di sini seperti bullish pennant. Karena seperti ada pole, ada tiang, lalu ada gerak flat di sekitar puncak tiang tersebut. Jadi kita perlu perhatikan sekali lagi, anyway, kita perlu perhatikan range ini aja untuk gerak selanjutnya. Jika memang bisa keluar dari range ini, menembus ke atasnya, kemungkinan support ini akan efektif seperti yang terjadi di sebelumnya. Titik-titik support ini efektif. Jadi sekarang kita hanya perlu melihat apakah tekanannya terbatas di atas 2086 dan dilanjutkan dengan rebound keluar dari range atasnya ini. Nah, untuk rincian range ini saya ke intraday chart. Jadi di sini kita pakai daily chart. Berikutnya adalah intraday chart yang perlu diperhatikan. Di sini saya pakai 2 jam, chart 2 jam. Setelah flash crash terjadi kenaikan sampai 1.2476 lalu turun 12086 dan kemudian harga bergerak cenderung flat. Nah, sekarang on support. Jadi di sini ada higher lows formation 1.2086, 1.2134, 1.2169. Sekarang harganya cenderung menembus atau berfluktuasi di bawah areal 1.22 bolak-balik di areal ini. Jadi kita perlu perhatikan next-nya dalam jangka pendek range ini dulu untuk support 1.2169 dan support berikutnya di sekitar 12086, 12134. Secara keseluruhan higher low formation ini yang perlu diperhatikan. Selama ini masih efektif, saya pikir ini akan jadi base support yang bagus setelah flash crash. Dan kedepannya kita perlu perhatikan resisten yang kemarin sempat tertahan di sekitar 1.2325 atau 1.2329, katakanlah di sekitar areal 123. Nah, ini yang tadi saya sebut, jika berhasil keluar dari areal ini, saya pikir supportnya akan efektif dan rebound kemungkinan besar akan lebih dominan ke depannya. Jadi untuk saat ini yang perlu diperhatikan sebagai kesimpulan adalah posisi GBP USD yang secara umum tadi lewat 3 chart tadi cenderung dalam support terutama pasca flash crash. Yang kedua, isu hard Brexit versus soft Brexit yang sekarang mulai berimbang. Jadi ini mungkin bisa membatasi tekanan pound sterling, terutama dengan kita memperhatikan zona ini, zona support ini sebagai zona tekanan. Jika terbatas, kemungkinan akan menjadi support yang efektif untuk gerak konsolidasi rebound berikutnya. Saya ulangi, sebagai kesimpulan, yang menarik saat ini adalah posisi pound sterling pasca flash crash sedang dalam support penting. Dan juga isu Brexit sekarang ini sedang berimbang antara hard Brexit dan soft Brexit yang mungkin bisa jadi faktor penggerak GBP USD ke depannya. Dan juga fokus-fokus yang tadi disebut mungkin bisa jadi perhatian untuk ke depannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.